1951 mengenai kasus Anglo-Norwegian ini itu diaplikasikan. Oke, tidak. Ntar, Bu. Di mute, tolong di mute. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian putusan Mahkamah Internasional tahun 1951 ini diaplikasikan atau dianut oleh Deklarasi Juanda yang mengatakan bahwa negara-negara yang kontur atau letak atau kondisi geografis negaranya itu berkarang-karang, maka laut teritorialnya atau laut ini ya istilahnya laut teritorial. Laut teritorial itu adalah laut di mana negara berkuasa atau berdaulat penuh atas laut tersebut, itu diukur dari karang-karang itu. Jadi bagi negara yang struktur atau kontur negaranya itu pantainya berkarang-karang besar, nah silahkan kamu ukur jarak laut kamu itu mulai dari si bibir karang itu, gak masalah. Nah akhirnya diadopsi putusan itu dalam perjanjian internasional, yaitu adalah Konvensi Juanda. Nah itu kira-kira contoh kasus bagaimana kemudian pengadilan internasional putusannya bisa menjadi hukum internasional. Itu adalah salah satu contohnya, yaitu tadilah kasus si Anglo-Norwegian Fishery Case gitu. Nah, ini menarik sekali ya adik-adik ya, sangat menarik sekali kasusnya karena memang kalau biasanya kan kita mengukur laut kita itu dari bibir pantai. Itu kalau hulu, pulau terluarnya itu mana, Enggano misalnya, ya sudah berarti diukur dari bibir pantainya Enggano sampai ke 12 mil ke depan. Nah itulah laut Indonesia yang masih dikuasai Indonesia secara utuh gitu. Nah kalau zaman dulu itu cuma 3 mil zaman dulu. Nah zaman dulu belum ada Deklarasi Juanda. Nanti kita bahas sekilas ya mengenai hukum laut. Dan hukum laut ini menurut saya adalah salah satu materi yang sangat berat dan menarik, sekaligus menarik juga bagi kalian yang cukup concern dengan permasalahan hukum internasional. Nanti saya coba kalian untuk mempersiapkan diri masuk ke situ ya, kalian baca-baca kasusnya Natuna. Nah itu juga menarik, kasusnya Natuna, gimana kita sama Cina. Kenapa bisa seperti itu? Gitu. Nah, tapi saya tidak mau segi politisnya ya, segi hukumnya ya. Jangan pula kalian nanti bahas dari segi politisnya. Oh itu karena Presiden Jokowi. Saya tuh suka pusing kalau dengar orang-orang yang kayak gitu tuh. Itu presiden kita tuh nggak bisa mempertahankan wilayahnya. Saya tuh suka ketawa kalau dengar orang-orang yang begitu. Nah saya nggak mau alasannya yang seperti itu. Kalian cari yang alasannya bukan alasan politis, tapi yang alasannya alasan hukum, khususnya hukum internasional. Nah itu contoh dari si bagaimana jurisprudensi menjadi sumber hukum HI. Kemudian ajaran para ahli. Nah ini ajaran para ahli juga banyak yang menjadi sumber hukum internasional ya adik-adik ya. Nah contohnya ajaran Grotius ya kan, mengenai HI atau Hugo de Groot ya. Grotius ini Hugo de Groot ya adik-adik. Sebenarnya dia ini bapak HI kan, Hugo de Groot ini atau Grotius ini yang menjadikan hukum internasional itu menjadi hukum yang sifatnya publik misalnya. Nah, itu adalah ajaran dari para ahli yang menjadi sumber HI. Kemudian itu secara individual. Nah ada yang secara kelompok. Nah contohnya secara kelompok apa? International Law Association atau ILA, International Law Commission atau ILC, ILD dan sebagainya. Itu semua adalah kumpulan para ahli ya, lembaga atau organisasi. Isinya adalah kumpulan para ahli hukum internasional yang kadangkala pun bisa mengeluarkan semacam pendapat ya, atau kalau kita semacam inilah ya, legal opinion lah ya,
Nah, legal opinion itu nanti bisa menjadi sumber HI. Jadi pendapat para ahli ini bisa secara individu, tapi kalau secara individu itu kebanyakan pendapat para ahli yang udah tua-tua gitu, yang udah zaman-zaman dulu sebenarnya. Nah, secara berkelompok, nah ini yang mulai agak banyak sekarang. Karena kenapa? Karena mulai banyaknya kelompok-kelompok yang concern dengan hukum internasional dan permasalahan internasional. Contohnya ini tadi ya, International Law Commission, International Law Association. Itu nanti kalian bisa cari sendiri. Pokoknya intinya ya ada yang secara individual dan secara bersamaan. Nah, kemudian ada keputusan organisasi internasional. Nah, ini juga bisa menjadi sumber HI. Keputusan organisasi internasional ini sebenarnya sebagian besar itu dituangkan dalam perjanjian internasional sebenarnya gitu. Tapi ada beberapa keputusan organisasi internasional yang tidak dituangkan dalam perjanjian internasional. Contohnya dalam resolusi, kemudian majelis umum, seperti pendapat umum. Nah, itu tidak dituangkan dalam perjanjian internasional. Meskipun sebagian besar keputusan organisasi internasional itu dituangkan dalam perjanjian internasional ya, tapi ada beberapa yang enggak. Contohnya resolusi. Nah, resolusi ini biasanya banyak sekali dikeluarkan oleh Dewan Keamanan. Kayak kita sekarang ya, menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan PBB. Nah, kita ini banyak sekali mengeluarkan resolusi-resolusi nih bersama dengan anggota-anggota Dewan Keamanan yang lain. Contohnya resolusi Dewan Keamanan PBB tentang bukan penyelesaian, apa sih itu namanya? Seperti mengirim bantuan gitulah ke negara-negara yang sedang berperang. Makanya banyak kan tentara-tentara kita, tentara-tentara negara-negara lain itu dikirim ke Palestina misalnya, dikirim ke Suriah misalnya. Nah, itu adalah bagian dari resolusi Dewan Keamanan PBB gitu. Nah, jadi dia bentuknya tidak perjanjian, tapi kemudian itu menjadi sumber hukum internasional karena yang mengeluarkan adalah organisasi internasional resmi gitu. Nah, kemudian ada sumber hukum internasional yang kelima itu ada ex aequo et bono, ya ini adalah memohon. Sebenarnya ini antara sumber hukum dan enggak juga sih ya, cuman bisa disamakan dengan sumber hukum sih gitu. Ini adalah berarti bahwa meminta keadilan hakim yang seadil-adilnya, ex aequo et bono, atau boleh juga diartikan sebagai meminta pertimbangan hakim di luar dari yang dimintakan oleh si penggugat misalnya, atau disebut dengan ultra petita. Nah, itu adalah makna dari frasa ex aequo et bono gitu. Jadi hakim di mahkamah internasional, bukan di mahkamah internasional aja ya, di pengadilan di Indonesia juga boleh melakukan ini, atau boleh kita sebagai penggugat misalnya memintakan frasa ex aequo et bono ini. Itu artinya apa? Kalau suatu waktu hakim melihat ada hal lain yang tidak kita mintakan dalam tuntutan kita, tapi menurut hakim itu adalah sesuatu yang memang benar terjadi dan harusnya seperti itu, tapi itu tidak ada dalam tuntutan kita gitu. Nah, maka kemudian hakim boleh mengambil putusan itu, artinya keputusan yang tidak dimintakan oleh para pihak. Nah, namanya ex aequo et bono. Misalnya kalian kayak tadi mintanya negara A dan negara B, masalahnya batas laut, maunya itu diserahkan ke Norwegia atau ke Inggris misalnya kayak gitu kan. Nah, kenyataannya pada akhirnya diserahkan ke Norwegia.
Tapi boleh nggak kalau hakim akhirnya memutuskan bahwa dibagi dua aja daerahnya? Karena misalnya hakim menemukan fakta-fakta lain di persidangan. Boleh. Artinya apa? Hakim kalau tiba-tiba memutuskan wilayahnya atau daerah lautnya dibagi dua, berarti hakim ultra petita. Gak ada yang memintakan laut itu dibagi dua, laut yang dipersengketakan itu dibagi dua misalnya. Tapi tiba-tiba hakim misalnya membagi dua laut itu dalam putusannya. Ya udah 2,5 mil dari karang itu milik kan 3 mil. Ya udah 1,5 mil dari karang itu milik Norwegia, 1,5 mil dari laut dari karang itu milik Inggris misalnya. Nah itu hakim sudah ultra petita kalau begitu bunyinya. Tapi apakah itu dimungkinkan? Mungkin jika hakim menemukan hal atau fakta-fakta baru dalam persidangannya. Nah itu juga nantinya bisa menjadi sumber hukum internasional. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah ini kita masuk ke bab 4. Nah ini adalah sebenarnya bab yang harus sudah kalian masuki setelah UTS. Hubungan antara HI dengan HN. Nah sebelum kita mempelajari lebih lanjut ya mengenai hubungan antara HI dengan HN, kemarin saya kalau tidak salah sempat menyinggung saat menjelaskan sifat hukum subordinatif dan sifat hukum koordinatif dari hukum internasional. Nah, menurut kalian, ada nggak hubungan antara HI dan HN? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada nggak hubungan HN itu hukum nasional ya? Ada nggak hubungan HI dengan hukum nasional?